Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, aku Azaya Kayudiani dengan NIM 1223005 dari Prodi Teknik Informatika di STI Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang penyelesaian pemrograman linear menggunakan metode simpleks pada mata kuliah riset operasi. Jadi dosen pengampu aku adalah Bu Mutia Asaida, SPD MSI. Tanpa panjang waktu, marilah kita mulai ke dalam soal. Nah, ini ialah soal yang telah aku buat. Jadi, sebuah usaha manufaktur kecil minyak atsiri yang bernama Alami Sejahtera memproduksi 3 jenis minyak esensial, yaitu minyak lavender, minyak eukaliptus, dan minyak peppermint. Proses produksi ketiga produk tersebut membutuhkan 3 sumber daya. Yang pertama ialah bahan baku tanaman, alkohol, dan juga waktu penyulingan. Berikut ini ialah kebutuhan sumber daya untuk setiap liter dari minyak yang diproduksi. Dan kita dapat lihat dari tabel ini, produknya yang pertama ialah minyak lavender yang membutuhkan 2 kg bahan baku tanaman, 3 liter alkohol, dan 2 jam waktu penyulingan. Ada minyak eukaliptus yang membutuhkan 3 kg bahan baku tanaman, 2 liter alkohol, dan 4 jam waktu penyulingan. Serta minyak peppermint yang membutuhkan 4 kg bahan baku tanaman, 1 liter alkohol, dan 3 jam waktu penyulingan. Setiap minggunya, pabrik ini memiliki persediaan sumber daya yang terbatas, yaitu 36 kg bahan baku tanaman, 28 liter alkohol, dan 40 jam waktu penyulingan. Keuntungan yang diperoleh dari setiap liter minyak yang dijual adalah Rp70.000 untuk minyak lavender, Rp60.000 untuk minyak eukaliptus, dan Rp50.000 untuk minyak peppermint. Nah, bantulah manajer usaha Alami Sejahtera untuk menentukan berapa liter minyak lavender, minyak eukaliptus, dan minyak peppermint yang perlu diproduksi agar mendapatkan keuntungan maksimal serta total keuntungan maksimum yang diperoleh oleh Alami Sejahtera. Kita akan mulai melakukan penyelesaiannya pada slide selanjutnya. Baiklah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Langkah pertama ialah mengidentifikasi variabel keputusan dan memformulasikan dalam simbol matematis. Pada kasus ini, minyak lavender kita simbolkan dalam huruf P, minyak eukaliptus huruf Q, dan minyak peppermint ialah huruf R. Lanjut kemudian ke langkah kedua, mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai dan kendala-kendala yang terjadi. Berdasarkan kasus yang kita miliki, tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan banyak minyak yang perlu diproduksi dalam seminggu untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Sedangkan kendala-kendala yang kita miliki ialah pertama, kapasitas bahan baku tanaman yang hanya 36 kg, kemudian kapasitas alkohol yang hanya 28 liter, dan kapasitas waktu penyulingan yang hanya berdurasi 40 jam. Kemudian langkah ketiga ialah memformulasikan tujuan dan kendala ke dalam fungsi model matematis. Di sini aku sudah membuat tabel baru. Nah, di sini kita sudah tahu tadi kan kalau misalnya kebutuhan masing-masing minyak itu berapa untuk bahan bakunya, alkoholnya, dan waktu penyulingannya. Nah, semuanya sudah disederhanakan dalam sebuah tabel ini. Ingat ya tadi teman-teman, P itu ialah minyak lavender, Q itu eukaliptus, dan R itu peppermint. Kemudian untuk keuntungannya, tadi kan dalam bentuk Rp1.000 ya. Nah, jadi untuk menyederhanakan angka yang ditulis agar tidak kepanjangan, maka semua angka keuntungan ini dibagi 1000. Jadi dalam tabelnya cukup letakkan keterangan keuntungan dalam ribu. Jadinya 70, 60, dan 50. Kemudian model matematis yang dapat kita susun berdasarkan tabel ini ialah pertama, fungsi tujuan itu dimaksimumkan sehingga bentuknya adalah Z sama dengan 70P ditambah 60Q ditambah 50R. Kemudian fungsi kendalanya yang pertama ialah 2P tambah 3Q tambah 4R kurang sama dengan 36. Kemudian 3P tambah 2Q tambah R kurang sama dengan 28. Dan 2P tambah 4Q tambah 3R kurang sama dengan 40. Di mana P, Q, dan R itu lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya negatif, maka fungsinya tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian langkah keempat ialah mengubah pertidaksamaan yang mana kurang dari sama dengan pada kendala menjadi tanda persamaan atau sama dengan menambahkan variabel slide. Nah, dari fungsi kendala pertama kita bisa mengubahnya menjadi 2P tambah 3Q tambah 4R tambah S1 atau slide 1 sama dengan 36. Kemudian 3P tambah 2Q tambah R tambah slide 2 atau S2 sama dengan 28. Kemudian ada fungsi ketiganya ialah 2P tambah 4Q tambah 3R tambah slide 3 yaitu S3 sama dengan 40. Baru kemudian pada fungsi tujuannya kita masukkan semuanya menjadi Z sama dengan 70P ditambah 60Q ditambah 50R ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3.
Nah, kemudian kita masuk ke langkah kelima, yang mana memasukkan data fungsi tujuan dan kendala-kendala yang telah diubah tersebut ke dalam tabel simplex. Berikut ini ya tabel simplex yang aku sudah buat. Jadi di samping itu juga menentukan nilai CJ, yaitu angka pada masing-masing kolom yang akan dicari dikalikan dengan koefisien dasar atau KD, dan kemudian mencari nilai CJ kurang ZJ. Nah, jadi untuk mencari nilai CJ itu sendiri itu sebenarnya cukup mudah ya. Dia tinggal mengalihkan semua yang ada di CJ ini dengan baris yang ada di BJ ini. Begitu juga dengan ini, jadi 0 kali 36, 0 kali 28, dan 0 kali 40. Hasilnya, hasil kali ini dengan hasil kali ini semua ditambah. Nah, karena ini semuanya 0 ya, jadi sebenarnya itu tidak ada dulu, jadi kita strip. Kemudian untuk mendapatkan ini sampai seterusnya sama saja, jadi 0 dikali 2, 0 dikali 3, 0 dikali 2 lagi. Maka hasil semua ini tambah, maka hasilnya tetap 0 kan, maka hasilnya 0. Begitu seterusnya. Nah, baru setelah kita dapatkan CJ, baru kita cari baris CJ kurang ZJ. Sudah jelas ya, 0 kurang 70 maka hasilnya min 70, 0 kurang 60 hasilnya min 60, 0 kurang 50 hasilnya min 50, dan 0 ini jadi kurang 0 maka hasilnya juga 0. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah ke-6, di mana mencari kolom kunci negatif terbesar pada baris CJ dikurang ZJ. Nah, berdasarkan dari tiga kolom ini, kita dapat melihat bahwa min 70 ini adalah paling negatif ya. Nah, maka untuk sekarang kolom kuncinya yang kita pilih ialah kolom yang ada min 70-nya, berarti yang P. Nah, setelah itu kita akan mencari baris kunci, di mana posisi terkecil pada indeks, di mana indeks itu ialah BJ, pada masing-masing baris dibagi angka pada kolom kunci di masing-masing baris. Karena kita sudah mendapatkan tadi kolom kuncinya, maka kita tinggal membagi saja kolom BJ ini dengan angka-angka yang ada di kolom kunci. Jadi pada kasus ini 36 dibagi dengan 2, maka hasilnya ialah 18. Kemudian ada 28 dibagi dengan 3, kita tuliskan saja 28 per 3. Nah, kemudian 40 dengan 2, maka 40 per 2 hasilnya 20. Nah, dari ketiga hasil di indeks ini, kita harus tentukan mana nilai positif yang paling kecil. Nah, kalau misalnya kita bagi 28 dengan 3 ini, hasilnya 9,333 dan seterusnya. Nah, maka jelas kalau misalnya 9 ini lebih kecil daripada 18 dan lebih kecil daripada 20 ya, maka kita sudah menemukan baris kuncinya ada di sini, di deretan kedua, yaitu pada variabel dasarnya S2. Nah, setelah itu langkah ke-8 ialah mencari angka kunci, yaitu pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Hingga dalam kasus ini kita dapat melihat ya tabel yang saling bertabrakan, yaitu ada di bagian sini, yaitu hingga kita mendapatkan bahwa kalau angka kuncinya ialah angka 3. Kemudian langkah ke-9 ialah mengubah variabel keputusan pada baris kunci dengan variabel keputusan pada kolom kunci, dan kemudian mengubah seluruh elemen pada baris kunci dengan cara membagi seluruh elemen tersebut dengan angka kunci. Jadi pelan-pelan kita akan coba dulu. Jadi di sini nih kan kita sudah mendapatkan angka kuncinya itu ialah 3. Nah, jadi setiap baris-barisnya ini dibagi 3. Jadi 28 bagi 3, 3 bagi 3, 2 bagi 3, 1 bagi 3, dan seterusnya sampai 0 bagi 3. Nah, bisa kita dapatkan, oh ya, dan jangan lupa untuk mengubah bagian CJ dan variabel dasar menjadi P, karena kan tadi kolom kuncinya adalah di P, dan juga nilai dasarnya ialah 70, sehingga CJ-nya ialah 70 dan variabel dasarnya ialah P. Baru kemudian kita masukkan tadi 28 bagi 3 ya 28 per 3, 3 bagi 3 ya 1, 2 bagi 3 ya 2 per 3. Kemudian 1 bagi 3 ya 1/3, 0 bagi 3 sama dengan 0, 1 bagi 3 sama dengan 1/3, dan 0 bagi 3 sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat nih baris P yang baru. Nah, kita perlu nyari nih, jadi nanti isinya S1 ini dengan S3 nya kan nanti akan berubah. Nah, maka kita akan pelan-pelan coba mencarinya di langkah 10. Jadi langkah 10 ini ialah mengubah nilai-nilai pada baris di luar baris kunci dengan menggunakan pendekatan nilai baris yang baru sama dengan nilai-nilai baris yang lama dikurangi nilai-nilai pada baris kunci baru yang telah dikalikan dengan koefisien kolom kunci pada baris tersebut. Jadi kita di sini kan mencari baris S1 yang baru dan baris S3 yang baru. Nah, kalau kita lihat lagi di tabel sebelumnya, jadi
baris S1 ini dimulai dari 36, ada 36 sini, ada 36, 2, 3, 4, 1, 0 dan 0 ya. Nah, baru kita masukkan ke sini sesuai dengan yang tabel sebelumnya ya. Jadi 36, 2, 3, 4, 1, 0, 0. Nah, jadi angka 2 yang ini berasal dari mana? Nah, karena kita tadi kolom kuncinya sudah dapat di sini ya, maka sini 2-nya itu berasal dari sini. Begitu juga nanti pas saat untuk mencari S3, kita coba cek 36 dikurang 2 kali 28/3 ialah hasilnya 52/3. Kemudian 2 dikurang 2 kali 1 hasilnya ialah 0. 3 dikurang 2 dikali 2/3 hasilnya 5/3. 4 kurang 2 kali 1/3 hasilnya 10/3. 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1. 0 dikurang 2 kali 1/3 hasilnya min 2/3. Dan 0 dikurang 2 kali 0 hasilnya 0. Kemudian baris S3 yang baru ini, nah seperti yang tadi kita sesuaikan dengan tabel yang sebelumnya. Jadi nilainya itu ialah 40, 2, 4, 3, 0, 0, dan 1. Jadi 40 dikurang 2, ingat tadi 2-nya berasal dari kolom kunci yang sudah didapatkan. Jadi 40 dikurang 2 dikali 28/3 hasilnya 64/3. 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. 4 kurang 2 kali 2/3 hasilnya 8/3. 3 dikurang 2 kali 1/3 hasil 7/3. 0 dikurang 2 kali 0 sama dengan 0. 0 dikurang 2 kali 1/3 hasilnya min 2/3. Dan 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1. Nah, setelah kita sudah dapatkan semuanya, maka kita akan masuk ke angka 11, di mana kita perlu memastikan seluruh elemen pada baris CJ dikurang ZJ tidak ada yang bernilai negatif. Namun, apabila masih ada yang negatif, maka kita harus mengulangi langkah ke-6. Nah, setelah kita dapatkan hasil-hasil yang ada di sini, kita masukkan saja berarti ke tabel yang baru, sehingga sudah berubah ya nilainya. Yang tadi kan 36 nih, kan sudah berubah jadi 52/3. Ini juga tadi ada 40 sudah berubah jadi 64/3. Setelah itu kita perlu mencari baris yang ada untuk mengisi CJ. Ingat caranya ialah kita mengalihkan ini 0 dikali 52/3, 70 dikali 28/3, dan 0 dikali 64/3. Maka dan semua ini hasilnya, hasil kalian ketiga ini semua ditambahkan akan mengisi baris CJ. Itu juga untuk mengiris baris CJ yang kedua ini sama saja, 0 kali 0, 70 kali 1, dan 0 kali 0. Maka kalau semua hasil ditambahkan, hasilnya akan mengisi baris CJ ini. Nah, inilah perhitungan yang sudah didapatkan. Jadi 0 kali 52/3 ditambah 70 kali 28/3 ditambah 0 kali 64/3 hasilnya ialah 1960/3. Kemudian 0 dikali 0 ditambah 70 kali 1 dan ditambah 0 kali 0 hasil 70. Terus 0 kali 5/3 ditambah 70 kali 2/3 ditambah 0 kali 8/3 hasilnya ialah 140/3. Kemudian 0 kali 10/3 ditambah 70 kali 1/3 ditambah 0 kali 7/3 hasilnya ialah 70/3. Setelah itu 0 kali 1 ditambah 70 kali 0 ditambah 0 kali 0 jelas hasilnya ialah 0. Kemudian 0 dikali min 2/3 ditambah 70 kali 1/3 ditambah 0 kali min 2/3 hasilnya ialah 70/3. Dan terakhir, untuk 0 kali 0 ditambah 70 kali 0 ditambah 0 kali 1 ialah 0. Nah, semua hasil yang ada di bawah sini kita masukkan ke baris CJ yang baru. Sehingga ini ialah hasilnya. Nah, setelah itu kita akan mencari CJ dikurang ZJ. Seperti yang kita tahu, tinggal kita kurangi angka-angka di sini dengan yang ada di tabel-tabel ini semuanya. Nah, oke. Jadi ini kan karena baris yang ini tidak ada, maka jadinya jelas 1960/3 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 1960/3. Kemudian ada 70 dikurang 70 hasilnya masih 0. Kemudian 140/3 ini dikurang 60 hasilnya ya min 40/3. Kemudian 70/3 dikurang 50 hasilnya ialah min 80/3. Kemudian 0 dikurang 0 hasilnya 0. 70/3 dikurang 0 hasilnya juga tetap 70/3. 0 kurang 0 juga hasilnya 0. Nah, berdasarkan dari hasil terbaru yang kita miliki, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Karena apa? Karena di sini masih ada nih nilai negatifnya.
Nah, kita harus memilih mana yang harus jadi kolom kunci yang baru. Pada kasus ini masih terdapat angka negatif, yang mana yaitu min 80/3. Nah, jadi kenapa min 80/3 ini dipilih? Karena kalau min 40/3 itu ialah min 13,333, sedangkan kalau min 80/3 itu ialah min 26,666. Maka pasti yang paling negatif ialah yang 26 ya. Jadi kita milihnya untuk kolom kunci ini gara-gara angka yang ada min 80/3-nya. Nah, setelah itu kita lanjut sudah ya, kita lanjut ke langkah 12, yaitu mencari kolom kunci negatif terbesar. Itu sudah. Ini langkah ke-13-nya itu seperti tadi, menentukan indeks positif yang paling kecil. Nah, seperti tadi, jadi kita membagi angka-angka yang di sini dengan kolom kunci yang ada di sini. Jadi 52/3 bagi 10/3, 28/3 bagi 1/3, dan 64/3 dibagi 7/3. Nah, ini kenapa dikali? Karena kan kalau dalam sifatnya bisa seperti ini. Jadi A per B, jadi misalnya A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi menyebut dan pembilangnya yang di bawah ini dibalik saja. Jadi boleh bentuk perkalian. Nah, jadinya 52/3 dikali 3/10. Kita coretnya jadi 52/10. Ini bisa disamakan sama-sama dibagi 2. Jadinya 52 bagi 2, 26, dan 10 bagi 2 hasilnya 5. Setelah itu seperti tadi juga, oh ya kan, karena 28/3 dibagi 1/3 kan dibalik jadi 3/1. 3/1 itu sama dengan 3, jadi cukup tulisan 3 saja biar sederhana. Nah, jadi 28/3 dibagi kali 3, hasilnya tinggal dicoret, jadinya 28. Setelah itu seperti tadi 7/3 dibalik jadi 3/7, 64 3-nya sama dibagi jadinya 64/7. Nah, dari 3 hasil indeks tersebut kita harus menentukan mana positif yang paling kecil. Jika kita coba bagikan, 26 dibagi 5 itu ialah 5,2. Nah, 5,2. Ini 28 tetap. Nah, 28 tetap sini. Sedangkan 64 bagi 7 itu ialah 9,14. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kalau yang paling kecil ini 5,2. Sehingga kita milih di baris yang pertama ini seluruhnya ialah baris kunci kita. Nah, kemudian kemudian kita masuk ke langkah ke-14. Jadi perpotongan yang kita temukan itu yang hasil highlight yang bertumburkan itu berada di 10/3. Jadi kesimpulannya angka kunci kita ialah 10/3. Setelah itu kita akan mengubah variabel keputusan pada baris kunci seperti tadi. Jadinya semua yang ada di baris S1 ini, semuanya dibagi dengan 10/3 ya. Jadi pokoknya semuanya sini. Oke, jadi hasilnya ialah 52/3 dibagi 10/3 hasilnya 26/5. 0 dibagi 10/3 hasilnya 0. 5/3 dibagi 10/3 hasilnya setengah. 10/3 bagi 10/3 jadi 1. 1 bagi 10/3 sama dengan 3/10. Min 2/3 per 10/3 hasilnya min 1/5. Dan 0/10/3 hasilnya adalah 0. Kemudian kita jangan lupa mengubah di sini variabel dasarnya menjadi huruf R dan CJ-nya menjadi 50. Karena kenapa? Karena kan tadi sini kita sudah milih bahwa kolom kuncinya ada di sini kan. Nah, jadi jelas kalau ini kita masukkan 50 ke CJ dan variabel dasar sebagai R. Nah, setelah kita temukan, kita bisa lanjut untuk mencari baris P yang baru dan juga baris S3 yang baru, karena kan nilainya pasti berubah ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan hasil di sini. 28/3 dikurang 1/3 kali 26/5 hasilnya 38/5. Kemudian 1 kurang 1/3 kali 0 sama dengan 1. Kemudian lanjut 2/3 dikurang 1/3 kali 1/2 sama dengan setengah. 1/3 dikurang 1/3 kali 1 hasilnya 0. 0 kurang 1/3 kali 3/10 hasilnya min 1/10. Kemudian 1/3 dikurang 1/3 dikali min 1/5 hasilnya 2/5. Terus ada 0 kurang 1/3 dikali 0 sama dengan 0. Nah, jadi kenapa angkanya
ini sepertiga semua ya. Nah, kita bisa cek lagi kembali ke tabel sebelumnya bahwa sini kalau untuk P, nah nilai sepertiga, jadi kita pilih sepertiga. Baru nanti kalau misalnya yang untuk mencari S3 yang baru, kita berarti kalikan dengan 7/3. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya untuk mencari baris S3 yang baru, 64/3 dikurang 7/3 dikali 26/5 hasilnya 46/5. 0 dikurang 7/3 dikali 0 sama dengan 0. 8/3 dikurang 7/3 kali setengah hasilnya 32. 7/3 dikurang 7/3 kali 1 hasilnya 0. 0 dikurang 7/3 kali 3/10 hasilnya min 7/10. Min 2/3 dikurang 7/3 dikali min 1/5 hasilnya min 1/5. Dan 1 dikurang 7/3 kali 0 hasilnya 1. Nah, setelah itu kita akan memastikan seluruh elemen pada baris CJ dikurang ZJ itu tidak ada yang nilai negatif. Nah, jadi kita perlu mencari dulu nih baris CJ-nya. Ingat seperti tadi, setelah kita masukkan nilai baris P dan baris S3 yang baru, kita tinggal kalikan saja baris CJ ini dengan pada baris-barisnya sini semuanya. Jadi semuanya dikali, ini 70 dikali 38/5, 0 dikali 46/5, hasilnya semuanya tambah akan menjadikan CJ di sini. Ini juga dengan semuanya 5, terus akan dikalikan sampai habis. Nah, jadi setelah kemudian kita akan mendapatkan 50 kali 26/5 tambah 70 kali 38/5 ditambah 0 kali 46/6 hasilnya 792. 50 kali 0 tambah 70 kali 1 ditambah 0 kali 0 hasilnya 70. 50 kali setengah tambah 70 kali setengah ditambah 0 kali 3/2 hasilnya 60. 50 kali 1 ditambah 70 kali 0 ditambah 0 kali 0 hasil 50. Kemudian 50 kali 3/10 ditambah 70 kali min 1/10 ditambah 0 kali min 7/10 hasilnya 8. 50 kali min 1/5 ditambah 70 kali 2/5 ditambah 0 kali 1/5 min 1/5 ialah 18. Terakhir 50 kali 0 ditambah 70 kali 0 ditambah 0 kali 1 hasilnya ialah 0. Dan kita akan isikan ke dalam baris CJ yang baru. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita akan mencari CJ dikurang ZJ seperti tadi. Jadi karena sini tidak ada, jadi 792 ini dikurang 0 artinya ya 792. Kemudian 70 dikurang 70 jelas hasilnya 0. 60 dikurang 60 hasilnya 0. 50 dikurang 50 hasilnya 0. Kemudian 8 dikurang 0 hasilnya 8. 18 dikurang 0 hasilnya 18. 0 dikurang 0 hasilnya 0. Nah, setelah kita dapatkan semuanya, kita periksa dulu nih apakah di bagian CJ kurang ZJ ini semuanya, nah apakah ada nilai negatif, nilai terpisah. Nah, tidak ada ya, berarti kita bisa mengetikkan eksekusinya sampai di sini saja. Nah, jadi berdasarkan tabel terbaru yang telah kita buat sebagaimana dilampirkan di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada nilai negatif pada baris CJ dikurang ZJ, sehingga proses eksekusi berakhir di sini atau selesai. Karena tidak lagi ditemukan nilai negatif, maka tabel simplex ini resmi dinyatakan sebagai optimal. Nah, berdasarkan tabel terakhir yang sudah kita dapatkan, berakhirlah pencarian untuk metode simplex ini. Jadi berdasarkan tabel ini, maka diperoleh P yang kita dapatkan ialah 38/5. Ialah kalau dijadikan desimal aja 7,6. Q-nya karena tidak ada maka sama dengan 0. Kemudian 26/5 ini karena kalau dibagi hasilnya jadi 5,2. Kemudian kenapa S1 sama dengan S2? Karena di sini jelas tidak ada lagi S1 dan S2. Jadi keduanya punya nilai sama yaitu 0. Kemudian S3 ini masih punya nilai yaitu 46/5. Yang kalau dijadikan desimal jadinya 9,2. Setelah itu kita akan mencari Z-nya. Z-nya itu ada di sini yaitu 792. Nah, kenapa dikali 1000? Nah, tadi kan kita sudah katakan kalau keuntungannya kita singkat aja jadi puluhan, tapi kita masukkan keterangan kalau itu dalam ribuan. Jadi tentu saja pada saat hasil akhir harus dikali 1000 kembali. Jadi 792 kali 1000 hasilnya ialah Rp792.000. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil ialah jadi usaha manufaktur alami sejahtera sebaiknya tidak memproduksi minyak eukaliptus dan hanya memproduksi minyak lavender sebanyak 7,6 liter dan minyak peppermint sebanyak 5,2 liter. Dari dua kombinasi produk tersebut, keuntungan maksimum yang dapat dicapai setiap minggunya ialah Rp792.000. jadi
Namun di sisi lain, bahan baku tanaman dan alkohol habis terpakai. Jadi bahan baku tanaman dan alkohol itu disimbolkan dari S1 dan S2 itu ya teman-teman. Makanya S1 dan S2 itu 0, berarti semuanya habis terpakai. Nah, namun waktu penyulingan digunakan hanya 30,8 jam atau 30 jam dan 48 menit dari kapasitas waktu penyulingan yang tersedia, sehingga menyisakan waktu hanya 9,2 jam atau 9 jam dan 12 menit yang belum digunakan. Jadi untuk mendapatkan 3,8 ini sudah jelas karena kita tadi S1-nya ini sudah mendapatkan S1-nya itu 9,2, berarti tinggal berikan waktu penyulingan 40, berarti 40 dikurang 9,2. Nah, dapatkanlah hasilnya ialah 30,8 jam. Nah, sekian presentasi dari aku tentang pemrograman linear untuk metode simplex ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.